everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue hari ini akan bawain alur cerita film yang berjudul Batman. Film ini rilis pada tahun 1989. Batman adalah film superhero adaptasi dari DC Comics karya Bob Kane dan Bill Finger dengan judul yang sama. Film ini adalah film pertama dalam seri film layar lebar Batman yang disutradarai oleh Tim Burton dan dibintangi oleh Michael Keaton sebagai Batman dan Jack Nicholson sebagai The Joker. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film diawali dengan adegan perampokan turis di gang belakang kota Gotham. Tak lama kemudian, sosok menyerupai kelelawar raksasa muncul dan dengan mudahnya melumpuhkan para perampok. Sosok itu pun memperkenalkan dirinya dengan gagah sebagai Batman dan mengancam para perampok untuk memberitahu komplotannya bahwa jika ingin macam-macam di Gotham, maka mereka akan berurusan dengannya. Singkat waktu, ketika dua penjahat ditemukan oleh polisi, Eckhart muncul di tempat kejadian, mengabaikan deskripsi mereka tentang seorang pria berpakaian seperti kelelawar. Namun, TKP segera ditemukan oleh Alexander Knox, seorang reporter surat kabar Gotham City yang sedang menyelidiki simbol serangan kelelawar. Knox sejauh ini menghitung 8 penampakan kelelawar raksasa dalam waktu kurang dari sebulan. Sementara itu, wali kota Gotham City telah mengadakan konferensi pers memperkenalkan jaksa distrik baru kota itu, yaitu Harvey Dent. Harvey berjanji untuk membersihkan Gotham dan menjadikannya tempat bagi orang-orang terhormat. Konferensi pers ini diadakan beberapa minggu sebelum gala ulang tahun ke-200 kota Gotham. Kembali di surat kabar Gotham, Knox bertemu dengan salah satu fotografer yaitu Vicky Vale. Knox sedikit tertarik padanya dan semakin tertarik ketika dia menceritakan minatnya untuk mencari tahu siapa sosok Batman sebenarnya. Setelah mengobrol ngalor ngidul, mereka pun sepakat bekerja sama untuk menemui Komisaris Gordon saat beliau berkunjung ke rumah milioner Bruce Wayne dalam rangka acara amal. Karena Knox yakin bahwa Gordon memiliki bukti aksi main hakim sendiri yang sering dilakukan Batman. Di sisi lain, bos mafia, Carol Grissom, marah pada kegigihan Harvey Dent karena takut jika nantinya Harvey dapat mengetahui tentang hubungan mereka dengan pabrik Axis Chemicals. Salah satu anak buah Carol, Jack Napier, dengan agak bad mood menyarankan agar mereka masuk dan mencuri file yang bisa memberatkan pihak pemerintah. Carol mengambil ide ini dan menyuruh Jack untuk mengambil tugas tersebut. Jack menolak dan mulai muak dengan atasannya itu. Bahkan jika ada kesempatan, dia tak segan-segan menghabisi Carol karena dia sudah tahu bahwa Carol pernah meniduri kekasihnya, Alicia. Namun Carol tetap bersikeras dan memaksa Jack untuk mengambil tugas itu. Adegan berganti. Di kediaman Wayne, Knox mencoba untuk mendapatkan informasi dari Gordon. Namun usahanya tidak berjalan mulus karena Gordon terus menyangkal bahwa ada sosok Batman berkeliaran di Gotham. Di Axis Chemicals, anak buah Jack menemukan brankas pabrik, namun sudah dalam keadaan kosong. Jack pun memperingatkan anak buahnya untuk selalu waspada dan berhati-hati. Tak lama kemudian, mereka disergap oleh Eckhart dan petugasnya. Gordon pun muncul tak lama setelah tembakan dan menuntut agar Jack dibawa hidup-hidup. Selama pengejaran, Jack membunuh Eckhart sebagai balas dendam karena telah mengkhianatinya. Batman muncul dan langsung memojokkan Jack, lalu menangkapnya tepat sebelum dia jatuh ke dalam tong bahan kimia. Namun Batman langsung melepaskannya, membuat Jack terjatuh.
Gordon yang melihat sosok Batman langsung memerintahkannya untuk berhenti. Namun Batman tak bergeming dan pergi setelah urusannya selesai. Gordon kemudian menginstruksikan anak buahnya untuk tidak menyebutkan apa yang mereka lihat. Keesokan harinya, kematian Jack dianggap sebagai bunuh diri. Tetapi Knox tak bisa percaya begitu saja. Dia meminta Vicky untuk membantunya menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Akan tetapi Vicky menolaknya dan mengatakan bahwa dia ada temu janji dengan Bruce Wayne. Adegan berganti, ternyata Jack berhasil bertahan hidup dan pergi ke dokter pinggiran untuk memperbaiki wajahnya. Namun, bahan kimia yang meredamnya menjadikan kulitnya putih secara permanen dan mengubah rambutnya menjadi hijau. Selain itu, wajahnya juga tampak membeku dalam seringai. Jack kemudian kembali ke penthouse Carol. Dia pun menyimpulkan bahwa Eckhart telah memberitahu polisi dan Carol sengaja menjebaknya dalam kematian. Akhirnya dengan wajah barunya, kini Jack mengeklaim bahwa dirinya adalah Joker dan berniat untuk membunuh Carol dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Vicky dan Bruce berbagi malam yang damai di Wayne Manor. Nampaknya Vicky agak tertarik dengan Bruce. Dia pun mengajaknya untuk berjalan-jalan dan menghabiskan waktu lebih lama. Namun Bruce menolak, lalu mengatakan bahwa dia harus meninggalkan kota karena alasan tertentu. Kembali ke Joker, dia menegaskan kendali atas operasi Carol, mengeklaim bahwa Carol telah pergi untuk sementara waktu dan memberinya tanggung jawab penuh. Namun bos mafia lainnya tampak tidak yakin dan enggan untuk mengakui hal itu. Bahkan ketika Joker menyetrum Anthony Fortelli di depan mereka karena dengan terang-terangan menentang kehendak Joker. Adegan berganti, Vicky semakin penasaran dengan Bruce dan mengikutinya saat dia meninggalkan rumahnya. Mengikuti dari kejauhan, Vicky melihatnya berjalan ke sebuah gang dan meletakkan 2 mawar di trotoar. Namun pengintaiannya terganggu saat tiba-tiba Knox menelpon dan meminta untuk Sherlock. Di sisi lain, salah satu mafia pentolan, Vinny Ricorso, mencoba untuk go public. Dia mengadakan konferensi pers untuk mengatakan bahwa Carol telah meninggalkan dia dan rekan-rekannya. Saat itulah Joker muncul dan dengan sadisnya menikamnya di tenggorokan. Selama konferensi pers, Joker menyuruh antek pribadinya untuk mendokumentasikan apapun yang sedang terjadi di lokasi. Dan disitulah Joker bertemu dengan Vicky dan auto jatuh hati padanya. Singkat waktu setelah monopoli Axis Chemical, Joker menggunakan kombinasi bahan kimia berbahaya untuk menciptakan senyawa yang dikenal sebagai Smilex, yang mana jika dikombinasikan dengan produk rumah tangga biasa, senyawa itu dapat menyebabkan seseorang mati karena tertawa dan meninggalkan seringai permanen di wajah korban. Tak lama setelah itu, Vicky menerima permintaan dari Bruce Wayne untuk menemuinya di Museum Seni Gotham. Ketika dia sampai di sana, dia menemukan meja yang telah dipesan dan menerima kotak hadiah berisi masker gas. Dalam hitungan detik, museum mulai terisi dengan gas tidur. Setelah Vicky memakai masker gasnya, dia melihat Joker masuk dan merusak beberapa karya seni sebelum duduk di mejanya. Jadi ternyata Vicky dijebak oleh Joker karena mau dinner romantis bersamanya. Anjay emang. Batman masuk melalui skylight dan membawa kabur Vicky. Joker pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar manusia kelelawar itu dan membawa gebetannya kembali. Saat lalu lintas menghalangi jalan mereka, Batman dan Vicky keluar dan kabur dengan berjalan kaki. Batman berbalik dan mengalihkan perhatian para preman, sementara Vicky mencari tempat bersembunyi. Batman dengan berani terus menahan serangan dari para preman. Namun dia bukanlah manusia super yang berasal dari planet lain yang kebal akan peluru.
Jadi Batman pun KO saat beberapa peluru mengenai dadanya. Saat para preman memeriksa tubuhnya, salah satunya melepas topeng Batman. Vicky dari persembunyiannya mencoba mengambil foto dengan kamera yang dibawanya. Tapi namanya juga kamera zaman dulu ya, flashnya masih keterlaluan, membuat para preman menyadari keberadaan Vicky. Untungnya Batman siuman dan langsung beraksi saat para preman lengah. Batman memanggil Batmobile, kemudian membawa Vicky menuju ke Batcave. Sesampainya di sana, Batman mengungkapkan bahwa ia telah menemukan sumber obat Smilex dan memberi Vicky informasi untuk dibawa ke Perth. Namun sebelum Vicky dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan, tanpa diduga dia dibuat pingsan. Dan begitu sadar, dia menemukan dirinya sudah berada di apartemennya keesokan harinya. Singkat waktu, Bruce mengunjungi Vicky, namun wanita itu tampak kesal karena Bruce telah membohonginya. Bruce mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang siapa dia, tetapi percakapan mereka terputus ketika Joker muncul. Bruce mencoba mengancam orang gila itu, tetapi Joker tak bergeming dan langsung menembaknya. Vicky melihat saat Joker dan anak buahnya pergi, kemudian segera melihat keadaan Bruce pasca tertembak. Namun tanpa diduga, Bruce sudah tidak ada di tempat dan hanya meninggalkan biji peluru di atas sebuah nampan perak. Rupanya Bruce selalu memakai baju anti peluru di balik kemejanya. Sementara itu, wali kota dan ajudannya mengadakan konferensi pers untuk membatalkan gala ulang tahun 200 tahun Gotham. Namun, siaran mereka terganggu oleh Joker yang menyatakan bahwa Carol sudah mati. Tak hanya itu, Joker pun mengumumkan bahwa pesta akan diadakan dengan door prize uang tunai senilai $20 juta untuk siapapun yang hadir, dan menjanjikan bahwa Batman akan muncul di tengah pesta. Bruce yang kebetulan menonton siaran tersebut tiba-tiba teringat pada malam saat orang tuanya dibunuh. Pria yang menembak mereka menggunakan kalimat menari dengan iblis, yang mana sama seperti kalimat yang dilontarkan Joker di akhir siaran. Hal tersebut membuat Bruce yakin bahwa Joker adalah pembunuh orang tuanya. Saat itulah Vicky muncul di Batcave setelah diizinkan masuk oleh Alfred tentunya. Bruce mencoba untuk mengakui perasaannya padanya, namun tidak jadi. Dia tiba-tiba teringat akan rencana kejahatan yang akan Joker lakukan. Akhirnya Batman memutuskan untuk menghentikan orang gila itu terlebih dahulu. Batman mengirimkan Batmobile ke Axis Chemical dengan harapan bisa meledakkan semua fasilitas yang digunakan Joker dalam aksi jahatnya. Saat dia menghancurkan fasilitas tersebut, Joker tidak ada di dalam gedung pada saat itu. Tak lama kemudian, beberapa balon dan pelampung raksasa menyusuri jalanan kota Gotham, dengan Joker memainkan musik dan membagikan uang gratis. Batman muncul segera setelah itu dengan menerbangkan pesawat Batwing-nya. Ketika Joker melihat ini, dia dan anak buahnya memakai masker gas dan melepaskan gas Smilex di tabung yang menempel pada balon. Batman pun turun tangan dan terbang dengan balon untuk menyelamatkan sebagian besar warga. Begitu dia melepaskan mereka, dia kembali dalam upaya untuk menghentikan Joker. Tapi Joker punya rencana lain. Dia melumpuhkan Batwing dengan satu tembakan pistol panjang yang lucu. Batwing pun oleng dan jatuh. Sementara Vicky yang sedang bertugas meliput parade di dekat TKP, bergegas menuju Batwing, hanya untuk menemukan tidak ada orang di sana. Saat itulah dia disapa oleh Joker dan dibawa ke puncak katedral terdekat. Batman mengikuti tepat saat polisi Gotham tiba dan mengunci gedung. Di puncak menara, Batman menghadapi Joker, menyalahkan dia atas kematian orang tuanya. Tak lama kemudian, helikopter Joker muncul dan Joker mencoba melarikan diri.
Namun, Batman menggunakan pengait yang terjerat di kaki Joker dan mengikatnya pada gargoyle batu. Berat gargoyle tersebut akhirnya menyebabkan Joker terjatuh hingga tewas. Setelah insiden itu, antek-antek Joker akhirnya ditangkap. Batman juga telah mengirim sinyal ke polisi Gotham untuk digunakan jika mereka perlu memanggilnya. Secara khusus, ini adalah lampu sorot besar dengan replika simbol dada Batman yang bersinar ke langit untuk memanggil Batman. Sementara itu, Knox terkejut karena ternyata Vicky tidak meliput acara tersebut, dan dia nampaknya telah menyerah untuk mencari tahu lebih banyak tentang Batman. Saat Vicky berjalan pergi, dia disambut oleh Alfred yang ada di sana untuk mengantarnya ke Wayne Manor. Film pun ditutup oleh adegan Wayne yang sedang berada di atap salah satu gedung di kota Gotham sebagai Batman. Dan film pun selesai. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya di sini. Pokoknya ditunggu aja ya alur film Batman selanjutnya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you. Bye-bye.